Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini aku akan membahas tentang dysmenorrhea sekunder. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu kenapa sih saat menstruasi itu perut kita sakit. Sebenarnya, sakit perut saat menstruasi itu normal nggak ya? Penasaran? Ayo kita simak video ini dengan baik. Menstruasi adalah pelepasan dinding endometrium yang disertai dengan perdarahan yang terjadi secara berulang setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Nyeri itu disebut dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan adanya gangguan fisik pada wanita yang mengalami menstruasi, yang dikarakteristikkan dengan adanya nyeri pada saat menstruasi, dan nyeri tersebut bisa terjadi sebelum atau selama menstruasi dalam waktu yang singkat. Adapun macam-macam gangguan dan kelainan menstruasi antara lain yang pertama dysmenorrhea primer dan yang kedua dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer adalah nyeri haid tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah nyeri haid yang berhubungan dengan berbagai keadaan patologis di organ genitalia. Nah, pada pagi ini aku khusus membahas tentang dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder adalah nyeri haid yang dibawa penyakit tidak normal, baik di dalam maupun di luar rahim, dan disertai ketidaknyamanan pada endometriosis, infeksi, adesi akibat peritonitis atau penyakit pelvis. Apa sih ciri-ciri dari dysmenorrhea sekunder ini? Ciri-ciri dari dysmenorrhea sekunder ini dapat kita klasifikasikan. Yang pertama berdasarkan umur. Umur atau usia dysmenorrhea sekunder yaitu perempuan yang berusia antara 25 sampai 30 tahun. Yang kedua adalah sifat nyeri. Sifat nyeri pada dysmenorrhea sekunder adalah terus-menerus dan nyeri pada bagian abdomen. Yang ketiga adalah waktu nyeri. Waktu nyeri pada dysmenorrhea sekunder adalah beberapa hari sebelum menstruasi dan terus berlanjut hingga beberapa hari setelahnya. Yang keempat adalah paritas. Rata-rata wanita setelah melahirkan anak pertama. Yang kelima adalah vagina. Itu adanya perubahan atau terindikasi adanya infeksi pelvis. Dan yang keenam adalah kita lihat dari gejala. Gejala pada dysmenorrhea sekunder adalah sakit punggung, sakit kepala, menorragia, dan dispareunia. Contoh penyebab dari dysmenorrhea sekunder yang pertama adalah adenomiosis. Adenomiosis merupakan suatu keadaan patologis yang ditandai dengan adanya invasi jinak endometrium ke komponen otot uterus atau miometrium. Sering juga terdapat pertumbuhan berlebih dari komponen otot tersebut. 2. Mioma. Penyakit ini merupakan suatu tumor yang bisa terjadi di uterus, serviks, ataupun ligamen. Penyebab dysmenorrhea pada penyakit ini adalah oleh karena distorsi pada uterus dan kavitas uteri. 3. Polip endometrium. Polip adalah suatu bentuk tumor jinak yang patogenesis utamanya dipegang oleh estrogen, yang berakibat timbulnya tumor fibromatosa baik pada permukaan atau pada tempat lain. 4. Endometriosis. Endometriosis adalah suatu keadaan di mana jaringan endometrium yang masih berfungsi terdapat di luar kavum uteri dan miometrium. Jaringan ini terdiri atas kelenjar-kelenjar dan stroma. Jaringan patologis ini bisa terdapat di tuba uterina dan rongga pelvis. 5. Tumor. Jaringan tumor yang menyebabkan dysmenorrhea sekunder bisa bersifat benigna atau maligna. Struktur dari tumor tidak hanya fibroid, tetapi juga struktur lain yang memungkinkan untuk terjadinya dysmenorrhea sekunder. Jaringan tumor di ekstrauterin bisa terdapat di ovarium, tuba uterina, dan vagina. 6. Adesi. Adesi merupakan suatu proses yang timbul akibat proses inflamasi lama atau intervensi bedah yang akan berakibat pada nyeri pelvis dan dysmenorrhea sekunder. 7. Sindroma kongestif pelvis.
Sindroma ini merupakan gabungan dari gejala nyeri pelvis kronik dan keluhan dismenorrea berulang, yang mana tidak ada temuan klinik yang berarti pada pemeriksaan. Penata laksanaan atau terapi fisik untuk dismenorrea sekunder bergantung dengan penyebabnya. Pemberian terapi NSAIDs karena nyeri yang disebabkan oleh peningkatan prostaglandin. Antibiotik dapat diberikan ketika ada infeksi dan pembedahan dapat dilakukan jika terdapat abnormalitas anatomi dan struktural. Jadi, jika kamu curiga kamu terkena dismenorrea sekunder, cepat periksakan diri ke dokter. Jika terjadi keterlambatan penanganan, maka akan terjadi kemandulan. Terima kasih.